Sebagian besar masyarakat di Indonesia meyakini kalau bikin perjanjian harus di atas materai, harus ada materainya, ditandatangan, ditindas, baru perjanjiannya sah. Apakah demikian? Mari kita belajar di Sebel Serunya Belajar bersama Brian Lewis. Bikin perjanjian harus pakai materai supaya sah. Oke, dari pernyataan tersebut ada dua komponen, ada dua bagian yang akan kita bahas, kita belajar bersama. Yang pertama adalah materai itu sendiri, yang kedua perjanjian yang sah. Sumber dari Wikipedia atau dari websitenya Dirjen Pajak menyatakan materai adalah bentuk pajak atas dokumen atau dokumen perjanjian pajaknya adalah sebuah materai tersebut. Tidak dinyatakan bahwa materai adalah pengesahan dokumen atau pengesahan suatu perjanjian, tidak dinyatakan demikian. Berikutnya adalah perjanjian yang sah. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan kalau bikin perjanjian yang sah itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, harus ada dua pihak yang sepakat, yang mengikatkan diri dengan sadar pada perjanjian yang dibuat. Yang kedua, yang bikin perjanjian harus cakap. Tidak boleh kalau anak kecil bikin perjanjian, maka tidak bisa dinyatakan perjanjian itu sah. Yang ketiga, harus ada objeknya, harus ada objek perjanjiannya apa. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Hanya 4 syarat itu kalau perjanjian itu sah. Tidak disebutkan lagi, sekali lagi tidak disebutkan bahwa materai, perjanjian harus bermaterai, perjanjian wajib bermaterai, maka perjanjian itu sah. Tidak disebutkan. Berarti kalau kita bikin perjanjian ada materainya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, nggak pernah masalah. Tapi apakah itu sah? Sahnya adalah 4 syarat tadi, bukan materainya yang membuat perjanjian itu sah. Itu yang kita harus pahami. Berikutnya, kalau misalnya nih saya bikin perjanjian, saya dikasih perjanjian, tapi tidak ada materainya, saya boleh tanda tangan nggak? Nggak masalah, selama 4 syarat tadi terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Lalu, kalau misalnya saya ada berperkara atau misalnya ada masalah, bagaimana? Apakah itu bisa jadi alat bukti? Yes, tetap bisa. Nah, saat menjadi alat bukti itu, dokumen atau perjanjian yang tidak ada materainya, kita materaikan. Kita sebut dengan nasegel. Nasegel adalah legalisir untuk dokumen tersebut dimateraikan. Bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di kantor pos terdekat. Tinggal minta saja untuk dilegalisir dengan materai. Dengan seperti itu, dokumen atau perjanjian yang kita punya bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa perjanjian tanpa materai tetap sah. Yang penting ada 4 syarat tadi terpenuhi. Dan kita bisa simpulkan bahwa materai tidak menjadikan perjanjian atau dokumen itu sah di mata hukum. Terima kasih sudah bergabung, sudah belajar bersama di Sebel Serunya Belajar bersama Brian.